Bab 691. Ah Gui tidak menyangka Huan tiba-tiba terbangun. Bukan saja dia sudah bangun, tapi dia juga menjadi sangat kuat. Bahkan sebagai seekor binatang jantan, dia tidak sebanding dengannya. Huan menendangnya. Ah Gui jatuh terduduk. Ia memegangi dadanya yang sakit dan segera berdiri. Kapan kau bangun? Aku akan bangun kapanpun aku mau. Huan terbang mendekat dan mencengkeram lehernya. Itu gerakan yang ganas, tetapi karena tubuhnya terlalu pendek, gerakan itu tampak agak tidak pada tempatnya. Namun, Huan sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Pupil matanya membulat saat dia menatap tajam ke arah Ah Gui di depannya. Kau membius sang putri, berencana menculik pendeta agung, dan membeli serta menjual banyak orang. Bahkan jika kau dijatuhi hukuman mati 10 kali, itu tidak akan cukup. Ah Gui hampir tercekik, namun matanya masih terpaku pada wanita di depannya. Meskipun penampilannya sedikit berubah, dia masih begitu cantik sehingga dia bahkan tidak sanggup berkedip. Asalkan aku bisa membuatmu bersamaku, aku bersedia dipenggal 10 kali. Tergila-gila pada orang seperti itu membuat Huan merasa jijik. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda berhati murni itu akan menjadi sepertimu. Jika aku tidak menjadi seperti ini, bagaimana mungkin para pencatut keuntungan itu membiarkanku melakukan bisnis mereka? Bukankah kau yang memaksaku untuk tumbuh dewasa? Sekarang aku sudah dewasa, mengapa kau tidak senang? Ah Gui mengangkat tangannya dengan susah payah, ingin menyentuh pipinya yang cantik. Apa yang kau inginkan dariku? Hah? Huan menghindari sentuhannya. Kau mengecewakanku. Dengan itu, dia menutup jari-jarinya. Ah Gui perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk bernapas, dan wajahnya berubah ungu. Tepat saat dia hendak dicekik sampai mati, Huan tiba-tiba merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Dia berbalik untuk melihat ke belakangnya. Dia melihat para pekerja telah bangun. Salah satu pekerja memegang batu di tangannya. Dia baru saja menggunakan batu ini untuk memukul bagian belakang kepala Huan dengan keras. Dia ingin menjatuhkan Huan, tetapi sayangnya, dia meremehkan ketangguhan tubuh naga. Mustahil baginya untuk menjatuhkannya dengan kekuatan sekecil ini. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan Ah Gui ke binatang itu. Binatang buas itu ingin mengangkat Ah Gui, tetapi dia malah terjatuh ke tanah. Melihat hal itu, para lelaki lainnya saling berpandangan dan menyerbu ke depan, berencana untuk menaklukkannya dengan jumlah mereka. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Huan memukul semua pekerja itu hingga jatuh ke tanah. Naga sangatlah kuat. Huan kehilangan kendali atas kekuatannya dan secara tidak sengaja membunuh beberapa pekerja. Meskipun beberapa pekerja yang tersisa tidak mati, mereka masih terengah-engah. Dari kelihatannya, mereka mungkin tidak akan hidup lama. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Dia menahan diri untuk tidak melihat keadaan mayat-mayat yang menyedihkan itu dan mengangkat tangannya untuk menarik Ah Gui keluar. Di antara orang-orang ini, kamulah yang paling pantas mati. Ah Gui tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak takut sama sekali. Dia bahkan merasa gembira. Aku dengan senang hati akan mati di tanganmu. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin jijik pula perasaan Huan. Dia mencengkeram lehernya dan memelintirnya. Ada retakan. Leher Ah Gui patah. Namun, bahkan setelah meninggal, tatapan matanya masih tertuju pada Huan, seolah-olah ingin mengukir sosoknya di dalam benaknya. Ia menolak untuk melupakannya bahkan setelah ia meninggal. Kulit kepala Huan menjadi mati rasa karena penampilannya yang hampir gila. Ada apa dengan Ah Gui? Aku tidak tahu dia punya potensi menjadi orang mesum. Si kecil mendengus. Itu karena wajahmu terlalu menarik. Huan dengan santai melempar mayat Ah Gui ke samping. Apakah salahku kalau aku cantik? Tidak salah menjadi cantik, tapi salah menjadi cantik seperti dirimu. Huan merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Menurutmu, apakah itu berarti aku tidak boleh membiarkan orang luar melihat wajahku di masa depan? Kalau tidak, mereka mungkin terpesona oleh wajahku yang cantik dan berubah menjadi orang mesum seperti Ah Gui.
Si kecil menjawab dengan serius. Ya, Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu salah mereka karena telah menyimpang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bersalah, oke. Kamu mungkin tidak percaya, tapi sebenarnya ada hubungannya denganmu hingga Gui menjadi tidak normal. Apakah hanya karena aku terlalu cantik? Si kecil berpikir tentang bagaimana cara mengungkapkannya. Benih kayu ilahi akan membuat tubuhmu semakin sempurna, dan penampilanmu akan semakin cantik. Ada batas kecantikan orang normal, tetapi kecantikanmu telah melampaui batas orang normal. Saat ini, itu akan menjadi senjata. Huan tampak bingung. Senjata apa? Tanpa disadari kamu akan memancarkan pesonamu dan menarik perhatian para lelaki di sekitarmu sehingga mereka akan tergila-gila padamu. Sudut mulut Huan berkedut. Aku tidak seperti itu. Alasan mengapa Gui menyukaiku adalah karena wajahku terlihat sangat menonjol di dunia binatang. Mendengar ini, bocah kecil hanya tertawa. Lihat saja, Gui baru permulaan. Di masa depan, akan semakin banyak orang mesum yang muncul di sekitarmu. Berpikir bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang mesum, Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jangan mengutukku. Dia mengambil tas kulit binatang yang terjatuh ke tanah dan membukanya. Benar saja, tas itu berisi Egi. Egi sedang sakit. Begitu melihat ibunya yang membuka tas itu, dia langsung bersemangat dan berlari memeluk ibunya. Ibu sudah bangun sekarang. Aku baik-baik saja, Huan menenangkan putrinya dengan lembut. Aku sudah mengusir semua orang jahat. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Egi berteriak dengan tulus, ibu hebat sekali. Efek darah naga menghilang. Huan berubah menjadi seorang gadis kecil. Ia berdiri berjinjit dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka semua kotak kayu dengan susah payah. Akhirnya ia menemukan Yunhui yang tidak sadarkan diri. Ada luka yang dalam di perut Yunhui. Darahnya sudah berhenti mengalir, tetapi lukanya meradang. Warnanya merah dan bengkak, dan tepi lukanya sudah mulai bernanah. Dia diberi obat bius secara paksa dan jatuh pingsan. Huan menggigit jarinya, memeras darah, dan memberikannya kepadanya. Luka Yunhui sembuh dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, perutnya kembali ke keadaan semula. Tidak ada luka sama sekali. Dia terbangun dari tidurnya. Mata Huan yang berair membelalak. Little Black, akhirnya kau bangun. Yunhui menatap wajahnya, pikirannya menjadi kosong. Kemudian, dia teringat apa yang telah terjadi. Setelah dia berkonflik dengan Huan, dia turun gunung untuk mencari Gui dan memintanya untuk berhenti mengganggu Huan. Saat itu, dia sudah merasakan bahwa mentalitas Gui tidak normal, dia takut Gui akan menyakiti Huan. Gui sengaja berpura-pura berjanji tidak akan mengganggu Huan lagi. Lalu, dia menggunakan Huan sebagai alasan untuk membawa Yunhui ke tempat terpencil. Yunhui disergap. Dia tidak hanya terluka parah, tetapi dia juga diberi obat bius, dimasukkan ke dalam kotak, dicampur dengan barang-barang, dan diangkut keluar dari Rock City. Jika Huan tidak meminum darah naga dan berurusan dengan Gui dan kelompok pekerja, Yunhui pasti akan hancur. Ada lebih dari 20 kotak kayu yang diisi dengan binatang buas. Huan awalnya ingin membiarkan mereka pergi, tetapi hujan semakin deras. Tanah longsor tiba-tiba meletus di gunung, dan lumpur menghanyutkan pepohonan di gunung, menghalangi gua. Untungnya, Yunhui bereaksi cukup cepat dan menutup pintu masuk dengan batu tepat waktu. Kalau tidak, lumpur akan mengalir ke dalam gua dan menenggelamkan semua orang di dalamnya. Kini semua binatang terhalang di pintu masuk gua dan tidak bisa keluar. Huan dan Yunhui tidak punya pilihan selain tinggal. Mereka akan memikirkan cara untuk membersihkan lumpur di pintu masuk saat hujan reda. Selain mereka berdua dan Egi, ada 109 binatang buas di dalam gua itu. Kebanyakan binatang buas itu merupakan binatang buas jantan yang baru saja mencapai usia dewasa, dan ada beberapa binatang buas tua yang berbulu putih. Yunhui menguburkan mayat Gui dan pekerja lainnya. Kelima pekerja lainnya masih bernapas. Dia tidak membunuh kelima orang itu. Sebaliknya, dia mengikat mereka dan meninggalkan mereka di sudut gua. Huan menyalakan api di dalam gua.
Awalnya, binatang buas itu tidak berani mendekat. Kemudian, ketika mereka melihat Huan-Huan dan Yun-Hui baik-baik saja duduk di dekat api, mereka perlahan-lahan menurunkan kewaspadaan mereka dan mendekati api sedikit demi sedikit untuk menikmati kehangatan dan cahaya yang dibawa oleh api. Huan-Huan mencoba berbicara dengan mereka. Melihat bahwa ia adalah seekor betina dan suaranya lembut dan merdu, binatang jantan pun tak ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Dari mereka, ia mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari suku-suku kecil yang terpencil dan miskin. Binatang-binatang di suku-suku ini kurang waspada dan kurang tahu. Mereka mudah dibodohi. Sebelumnya, itu karena beberapa binatang buas berpakaian bagus datang ke suku mereka dan menceritakan betapa bagusnya dunia luar, terutama kota Rock, tempat mereka tinggal. Itu adalah kota binatang buas paling makmur di benua ini. Mereka juga mengeluarkan banyak barang baru dan menarik, membuat binatang buas di suku kecil itu iri. Mereka memberitahu kami bahwa selama kami pergi ke Rock City, kami bisa makan daging dan mengenakan pakaian katun yang lembut setiap hari. Jika kami beruntung, kami mungkin bisa mendapatkan perhatian dari para wanita dan menemukan pasangan yang kami sukai. Suku kami sangat miskin. Kami berjuang untuk mendapatkan makanan dan sering kali menghadapi penyakit dan binatang buas. Hidup kami sangat sulit. Ketika kami mendengar bahwa kehidupan di Rock City begitu baik, kami ingin mengikuti mereka ke Rock City untuk tinggal. Huan-Huan memikirkan apa yang pasti terjadi selanjutnya. Binatang-binatang itu adalah pekerja Ah Gui. Apakah mereka berbohong padamu? Ya, pada titik ini, binatang buas menjadi gelisah. Mereka menipu kita ke Rock City, tetapi mereka tidak hanya tidak memberi kita sepotong daging, tetapi mereka juga mengurung kita dan menjual kita kepada orang lain sebagai budak. Mereka ingin menjualmu ke Dark Moon City. Tahukah kau alasannya? Pria itu memikirkannya dengan saksama. Saya mendengar dua pekerja berbicara tentang sebuah ritual saat mereka mengobrol. Mereka mengatakan bahwa ritual itu membutuhkan banyak budak. Saya tidak tahu detailnya. Huan-Huan sedang berpikir keras. Sebuah ritual. Suara si kecil berat terdengar dalam benaknya. Ritual yang menggunakan budak jelas bukan ritual yang baik. Pendeta tinggi kuil bulan gelap sedang mencoba menimbulkan masalah. Karena ada orang lain di sekitar, Huan-Huan tidak menjawab. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Binatang-binatang itu tidak makan selama beberapa hari dan sudah kelaparan. Beberapa dari mereka mulai menggali rumput liar di dalam gua. Setelah menggali, mereka bahkan tidak mencucinya. Mereka hanya memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya 2 kali sebelum menelannya dengan susah payah. Huan-Huan tidak tahan melihat mereka seperti itu. Dia ingin mengambil makanan dan membaginya dengan mereka, tetapi si bocah kecil menghentikannya. Hati manusia itu serakah. Bantuan tanpa syarat akan membuat mereka menganggap remeh bantuan tersebut, seperti Sue Hui dan klan kayu ilahi. Huan-Huan teringat akan perubahan dalam klan kayu ilahi dan merasa tidak nyaman. Dia menepis gagasan untuk membagikan makanan. Rumput liar di dalam gua sangat terbatas. Setelah mereka memakan semua rumput liar itu, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Pada akhirnya, mereka justru mengincar mayat-mayat itu. 2 binatang pemberani menggali mayat-mayat yang dikubur belum lama ini dengan tangan kosong. Mayat-mayat itu sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Begitu mereka digali, bau busuk memenuhi udara, membuat Huan-Huan hampir muntah. Dia segera memeluk Egi dan bersembunyi jauh. Binatang-binatang yang kelaparan memakan daging yang lebih awet pada mayat-mayat itu. Binatang-binatang lain menonton dari samping, ekspresi mereka berbeda. Kemudian, semakin banyak binatang buas yang tidak tahan menahan rasa lapar dan mulai memakan mayat-mayat itu. Mereka bahkan memasukkan semua daging busuk ke dalam mulut mereka. Ketika Huan-Huan melihat ini, dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Yun-Hui memperhatikan bahwa dia tampak tidak sehat dan berinisiatif untuk bertanya, "Ada apa? Apakah kamu sakit?" Di gua ini, dialah satu-satunya orang yang bisa dia percaya selain Egi. Huan-Huan tanpa sadar mendekatinya dan berbisik, "Aku merasa sedikit mual."
Yun Hui mengikuti pandangannya dan melihat binatang buas memakan daging mayat yang membusuk. Dia berkata dengan tenang, apakah mereka mengganggumu? Apakah kamu ingin aku menyingkirkan mereka? Huan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, abaikan saja mereka. Saat ini, dia hanya ingin menunggu dengan tenang hingga hujan berhenti dan pergi bersama Egi dan Yun Hui. Adapun apa yang akan terjadi pada binatang buas yang memakan daging manusia itu di masa depan, hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Egi masih muda dan tidak merasa takut memakan daging sesama jenisnya. Ketika melihat binatang-binatang itu makan dengan gembira, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Bu, aku lapar." Huan mengeluarkan buah-buahan manis dari tempatnya dan memberikannya padanya. Egi memakan buah manis itu. Rasa manisnya menyebar, dan sangat kontras dengan bau busuknya. Ketika binatang buas dalam gua melihat buah-buahan manis itu, mata mereka berbinar-binar. Mata mereka berbinar saat menatap Egi. Beberapa binatang pemberani tak kuasa menahan keinginan untuk menyambar buah manis itu. Yun Hui merasakan pikiran gelisah para binatang buas di dalam gua. Dia duduk sedikit dan melepaskan tekanannya sebagai seorang yang kuat. Dia melihat sekeliling dengan dingin. Binatang-binatang yang ia lihat tidak dapat menahan rasa takut. Mereka tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani memikirkan Egi lagi. Mayat-mayat itu hampir habis dimakan api, hanya menyisakan tulang-tulang kosong. Tak lama kemudian, binatang-binatang ini merasa lapar lagi. Kali ini, mereka fokus pada para pekerja yang sekarat di sudut. Orang-orang ini sangat menjijikkan. Mereka tidak hanya menipu orang-orang itu agar datang ke Rock City, tetapi mereka juga memperlakukan orang-orang itu seperti sampah. Mereka selalu dipukuli dan dimarahi. Kelompok binatang buas ini sangat menghina. Mereka semua pantas mati. Yang terpenting, orang-orang ini punya banyak daging yang bisa membuat mereka kenyang. Bab 692. Para pekerja merasakan bahaya mendekat dan gemetar tanpa sadar. Mereka meraung ketakutan dan memohon dengan putus asa. Sayangnya, hal itu tidak mengubah tekad para binatang yang kelaparan itu untuk makan sampai kenyang. Pada saat yang sama, Huan tidak punya niat menyelamatkan para pekerja. Mereka semua pantas mendapatkannya. Dia duduk di pojok dan menutup matanya. Jangan lihat. Memakan sesama mereka sendiri secara mentah-mentah terlalu berdarah dan kejam. Egi masih anak-anak. Dia seharusnya tidak melihat kejadian seperti itu. Suara penolakan terdengar naik turun di dalam gua. Para binatang buas merasa sangat puas setelah memakan daging segar yang sudah lama tidak mereka makan. Mereka tidak merasa bersalah karena membunuh sesamanya. Mereka menyerah pada rasa takut mereka terhadap rasa lapar dan bahkan melewati garis terakhir. Si kecil berkata, jangan berpikir bahwa pemandangan ini tidak masuk akal. Di banyak suku kecil yang miskin, mereka akan membunuh binatang buas yang sudah tua dan cacat yang telah kehilangan kekuatan tempurnya dan memakannya sebagai makanan. Mereka tidak akan berpikir bahwa perilaku ini melewati batas. Bertahan hidup adalah tujuan utama mereka. Huan tidak mengatakan apa-apa. Dalam arti tertentu, klan kayu ilahi tidak berbeda dengan binatang buas di depanmu. Mereka senang menerima kebaikanmu, tetapi mereka mungkin tidak membalasmu dengan kebaikan yang sama. Huan menjawab dengan muram, "Mehem." Si kecil mendesah. Saat kau berada di posisi tinggi, terkadang kau harus belajar untuk berhati batu agar dirimu dan orang-orang di sekitarmu menjadi lebih baik. Apakah kamu sedang mengajariku sekarang? Tidak, aku sedang mengajarimu bagaimana menjadi seorang pendeta tinggi yang baik. Oh, hal terpenting yang harus dimiliki seorang pendeta tinggi bukanlah kekuatan, melainkan cara untuk mengendalikan hati orang-orang. Lihatlah Sue Hui. Dia menggunakan trik ini dengan sangat baik. Para binatang buas di kota itu pun yakin padanya. Kamu harus belajar darinya. Huan mencoba memikirkannya. Jika aku menjadi seperti Sue Hui, apakah kamu masih akan mengakui aku sebagai putrimu? Si kecil berat terdiam sejenak sebelum menjawab dengan serius. Aku akan berpura-pura tidak pernah melahirkan anak perempuan yang tidak berbakti sepertimu. Lihat, kau sebenarnya tidak menyukainya sama sekali. Kenapa kau memintaku untuk menjadi seperti dia? Dia lebih cocok menjadi pendeta tinggi.
Si bocah kecil berhenti sejenak dan mendesah seolah-olah dia sudah menyerah. Lupakan saja. Tetaplah seperti dirimu sendiri. Jika suatu hari kau benar-benar menjadi wanita jalang yang licik, aku akan semakin tertekan. Seperti apa aku sekarang? Naif, polos, dan imut. Kamu juga bisa bilang kalau kamu bodoh dan sangat tidak berguna. Petik 2. Aku bukan putri kandungmu, kan? Si kecil pura-pura melebih-lebihkan. Hah, jadi kamu sudah menemukannya. Sebenarnya, aku menjemputmu dari tempat sampah waktu itu. Aku telah menyembunyikan rahasia ini selama lebih dari 30 tahun. Sekarang, akhirnya aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Huan terdiam. Orang ini sangat pandai berakting. Mengapa dia tidak membawa kembali patung emas? Ketika dia mendongak, dia melihat Yun Hui sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu di udara. Yun Hui menatap matanya. Kamu bicara dengan siapa? Huan menyadari bahwa mereka terlalu dekat. Tanpa sadar, dia mundur. Tidak ada, aku bicara sendiri. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda, umpan penemuan. Kau berbohong. Yun Hui mengulurkan tangan dan mencengkeram bahunya, menariknya ke dalam pelukannya. Kau pasti baru saja berbicara dengan seseorang. Tidak apa-apa jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi mengapa kau berbohong padaku? Aku tidak suka dibohongi. Huan kini sudah kecil. Dengan tarikan lembut, dia tanpa sadar mendekati lengannya. Wajahnya yang cantik menabrak dadanya. Panas menyebar melalui kain ke wajahnya, membuatnya tersipu. Dia berusaha melepaskan diri dari pelukan Yun Hui. Jangan sentuh aku. Aku rasa kamu lelah dan perlu istirahat. Aku bisa meminjamkan dadaku untuk bersandar. Tidak, aku baik-baik saja tidur di dinding batu. Dia bersembunyi di sampingnya dan menyandarkan punggungnya ke dinding batu. Dia memejamkan mata dan berpura-pura tidur untuk meredakan suasana di antara mereka. Dia merasakan Yun Hui memegang tangannya. Seolah penasaran dengan jari-jarinya, dia membolak-balikkannya berkali-kali untuk memeriksanya. Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau menggigit jarimu dan mengeluarkan darah untuk menyembuhkanku. Di mana luka di jarimu? Mengapa aku tidak melihatnya? Huan menarik tangannya. Kemampuan penyembuhan diriku sangat kuat. Lukanya sudah lama sembuh. Begitu ya? Yun Hui tampak berpikir. Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku berpikir, jika kemampuan penyembuhan diri tubuhmu kuat, kamu tidak akan terluka bahkan jika aku memasukkan kedua penisku ke tubuhmu, kan? Wajah Huan memerah. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu tiba-tiba. Dia benar-benar terkejut. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal menanyakan pertanyaan itu. Dia harus mencekik semua keingintahuannya di buayan. Huan berbalik, menolak menjawab pertanyaannya. Namun, Yun Hui masih serius memikirkan kemungkinan itu. Warisan ras naga memberitahuku bahwa naga jantan memiliki dua penis. Biasanya, saat kita kawin, pasangan kita sangat menyukainya, tetapi ada beberapa betina yang tidak begitu menyukainya, terutama betina sepertimu yang bukan dari ras naga. Itu karena tubuhmu tidak dapat menerimanya. Kau akan terluka jika kita tidak berhati-hati. Huan menutup telinganya, berhenti bicara. Dia sama sekali tidak ingin mendengar kata-kata ini. Yun Hui membicarakannya dengan serius. Menurutku, demi keselamatan kedua belah pihak, penting untuk menjelaskan hal-hal ini sebelum kita menikah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyakiti satu sama lain karena ketidaktahuan. Huan pun putus asa. Kalau begitu, kau bisa mengatakan hal-hal ini kepada orang yang ingin kau jadikan pasangan. Aku sama sekali tidak ingin membicarakan hal-hal ini denganmu. Tetapi aku ingin kawin denganmu. Huan berkata cepat, saya menolak. Mengapa? Kamu masih bayi berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa berhubungan seks denganmu? Kita berdua tidak cocok. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Kedua penisku berukuran sangat besar. Bagaimana kalau aku mengeluarkannya agar kau bisa melihatnya terlebih dahulu? Dia menggunakan nada serius yang hampir seperti akademis. Sungguh menakjubkan bisa membahas topik-topik kotor ini dengan serius. Huan menunjuk ke tempat kosong di sampingnya. Tetaplah di sana.
Jangan mendekatiku tanpa izinku. Terima kasih atas kerja samamu. Yun Hui tidak bersalah. Kenapa? Apakah aku membuatmu kesal? Apa yang baru saja kamu lakukan akan dianggap pelecehan seksual di masyarakat modern. Apa itu pelecehan seksual? Kamu mengatakan hal-hal yang berlebihan kepada lawan jenis tanpa persetujuan lawan jenis. Kamu bahkan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Yun Hui memikirkannya dengan serius. Aku serius dengan apa yang kukatakan tadi. Bagaimana mungkin aku bertindak berlebihan? Kau keterlaluan. Pergi sana. Kepalaku sakit hanya dengan melihatmu. Bab 693. Kenapa kepalamu sakit? Tanya Yun Hui cepat. Kamu sakit. Kamu mau istirahat. Aku tidak bisa beristirahat jika kamu duduk di sini. Mendengar ini, Yun Hui hanya bisa menjauh dengan sedih. Akhirnya, suaranya menjadi sunyi. Huan-Huan menghela napas lega. Ia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Egi berbaring di pelukannya dengan mata merah seukuran kacang kedelai. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Nakle Yun Hui mengejarmu tadi? Tidak, Huan-Huan menyangkalnya dengan cepat. Egi sedikit kecewa. Oh, kukira kau akan punya pasangan baru. Huan-Huan mencubit sayap kecilnya. Usia berapa kamu sampai bisa memikirkan omong kosong seperti itu? Jika Anda memiliki pasangan baru, itu sama saja dengan memiliki ayah baru. Kita juga akan memiliki anggota keluarga baru. Ini jelas merupakan anugerah. Bagaimana bisa itu tidak masuk akal? Huan-Huan terdiam dan hanya bisa mengakhiri topik pembicaraan dengan kasar. Berhenti bicara dan tidurlah. Setelah para binatang buas menghabisi pekerja terakhir, mereka kembali fokus ke Egi. Alasannya adalah karena gadis ini makan makanan segar dan lezat setiap hari. Kelompok binatang buas yang lapar ini menganggapnya terlalu menjijikkan. Kalau saja Yun Hui tidak mengintimidasi mereka, binatang-binatang itu pasti sudah menerkam Egi dan merampas makanannya. Dua binatang yang lebih cerdas tahu bahwa mereka bukan tandingan Yun Hui, jadi mereka maju dan tersenyum ramah. Saya lihat kamu membawa makanan baru setiap hari. Kamu pasti punya banyak makanan, kan? Seperti biasa, Yun Hui mengabaikan mereka. Huan-Huan membelai lembut bulu Egi, wajahnya tanpa ekspresi. Begitu binatang buas itu mendekat, dia bisa mencium bau busuk-busuk yang menyengat. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Adegan mereka memakan sesamanya hidup-hidup muncul dalam pikiran. Dia sudah memberi mereka muka dengan tidak muntah di tempat. Melihat Huan-Huan tidak tergerak, kedua binatang itu saling memandang dan berlutut. Asalkan kau bisa memberi kami makanan, kami bersedia menjadi budakmu. Di masa depan, kami akan melakukan apapun yang kau inginkan. Tidak masalah meskipun kami harus menjadi budak. Demi makan dan bertahan hidup, mereka bahkan rela menjadi budak. Huan-Huan tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan si kecil. Beberapa orang tidak layak diselamatkan. Dia berkata dengan dingin, enyahlah. Ekspresi di wajah kedua binatang itu langsung berubah sangat jelek. Suara perempuan kecil ini lembut, jadi mereka pikir dia mudah diajak bicara. Mereka tidak menyangka dia tidak akan menunjukkan mukanya. Hal ini membuat mereka berdua agak marah. Namun, ada seekor binatang jantan yang kuat menjaganya. Mereka tidak berani memprovokasi dia dan hanya bisa mundur dengan putus asa. Sebelumnya, untuk memakan para pekerja tersebut, beberapa binatang buas terluka secara tidak sengaja. Mereka bersembunyi di sudut dan menjilati luka-luka mereka. Tanpa diduga, binatang buas lainnya menerkam mereka seperti serigala lapar. Mereka menggigit leher binatang buas yang terluka dan menghisap darah mereka. Dari memakan mayat yang membusuk, memakan binatang hidup, hingga memakan daging teman-temannya. Demi mengisi perutnya, binatang-binatang ini mulai menjadi semakin tidak tahu malu. Huan-Huan bahkan tidak peduli untuk melihat mereka sekarang. Binatang-binatang itu saling membunuh di dalam gua demi hak untuk bertahan hidup. Hampir setiap 2 hari, beberapa binatang yang tidak beruntung akan dibunuh dan daging serta darah mereka akan dimakan, sehingga mereka hanya tinggal tulang belulang. Hewan-hewan di dalam gua itu tampak semakin berkurang jumlahnya. Ketika hanya tersisa sekitar selusin dari mereka, hujan deras di luar akhirnya berhenti.
Yun Hui memindahkan batu-batu yang menghalangi pintu masuk gua dan menggali lubang di lumpur di luar. Kemudian, ia terbang keluar bersama Huan Huan dan Egi. Binatang-binatang di dalam gua pun berhamburan keluar. Ketika mereka melihat langit, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melebarkan tangan dan berlari. Mereka berteriak kegirangan. Akhirnya kita bebas. Kita satu-satunya yang selamat. Namun sebelum mereka bisa bahagia lama-lama, senyum mereka membeku di wajah mereka. Karena pada saat ini, ratusan binatang buas ular muncul di segala arah. Mereka mengepung Huan Huan, Yun Hui, dan yang lainnya. Huan Huan dapat mengetahui sekilas bahwa binatang ular ini berasal dari kota bulan gelap. Pelayan dewa yang memimpin berdiri. Apakah ini budak-budak yang Ah Gui persiapkan untuk dijual kepada kita? Mengapa jumlah mereka sangat sedikit? Yun Hui melindungi Huan Huan di belakangnya agar binatang ular itu tidak melihatnya. Pelayan dewa itu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mari kita bawa mereka semua kembali ke pendeta agung. Binatang-binatang ular itu segera bergerak dan dengan mudah menangkap belasan binatang itu. Yun Hui melebarkan sayapnya dan terbang ke langit bersama Huan Huan dan Egi di tangannya. Melihat hal ini, binatang buas ular segera melapor kepada hamba dewa, mereka terbang menjauh. Apa yang harus kita lakukan? Pelayan dewa itu tidak tampak terkejut dengan hal ini. Ia berkata perlahan, tidak perlu terburu-buru. Seseorang akan membantu kita menghentikan mereka. Orang-orang yang akan menjadi Yun Hui secara alami adalah iblis bersayap. Total ada 20 binatang bersayap. Mereka mengepakkan sayap dan terbang di udara, menatap tajam ke arah Yun Hui. Yun Hui tahu bahwa akan ada pertempuran berat di depan. Dia menatap gadis kecil di pelukannya. Apa kau takut? Huan Huan memeluk lehernya erat-erat. Tidak. Yun Hui senang mendengar jawabannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium keningnya. Huan Huan tercengang. Binatang bersayap itu tiba-tiba menyerang. Yun Hui memeluk Huan Huan dengan satu tangan sementara tangan lainnya berubah menjadi cakar naga. Ia menghindari serangan binatang bersayap itu. Pada saat yang sama, ia meraih binatang bersayap yang paling dekat dengannya dan merobek sayapnya sebelum melemparkannya keluar. Kedua belah pihak bertarung beberapa ronde. Binatang bersayap itu tidak dapat menangkap Yun Hui, tetapi Yun Hui juga tidak berhasil melarikan diri. Situasinya menjadi buntu. Ketika para hamba dewa yang berdiri di tanah mendongak untuk menyaksikan pertempuran itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Panggil lebih banyak binatang bersayap. Kita harus menangkap mereka. Baiklah, lebih dari 40 binatang bersayap terbang ke langit. Mereka terbang sangat cepat di udara seperti bayangan hitam dan terus bergerak di sekitar Yun Hui. Pada akhirnya, mereka mengandalkan keunggulan jumlah dan kerja sama diam-diam untuk berhasil melukai Yun Hui. Huan Huan jatuh di tengah kekacauan. Egi tiba-tiba terbang, mencengkeram kera ibu, mengepakkan sayapnya kuat-kuat, dan bergoyang bersamanya. Akan tetapi, sebelum mereka sempat terbang jauh, mereka ditangkap oleh binatang bersayap yang mengikuti dari dekat di belakang. Huan Huan mengeluarkan pisau tulang dan menusukkan pisau itu ke perut binatang bersayap di depannya. Dia memanfaatkan momen ketika dia kesakitan dan melemparkan Egi ke Yun Hui. Bawa dia pergi, suruh Baidi dan yang lain membantu. Egi tidak mau pergi bersama Yun Hui, jadi dia segera mengepakkan sayapnya untuk mencari ibunya. Yun Hui memegang Egi erat-erat agar dia tidak bertindak gegabah. Dia menatap Huan Huan sekali lagi, lalu terbang bersama Egi tanpa menoleh ke belakang. Melihat mereka berhasil lolos dari bahaya, Huan Huan menghela napas lega. Dia diikat dan dikirim ke kota bulan gelap bersama para binatang buas. Berkat bantuan binatang bersayap yang mengangkut para budak, mereka pun segera tiba di kota bulan gelap. Para budak itu pun langsung dikirim ke tempat upacara pengorbanan. Huan Huan dikirim ke pendeta tinggi kuil bulan gelap sebagai keuntungan yang tak terduga. Yang mengejutkan Huan Huan, dia melihat Sang Ye di kuil bulan gelap. Sayangnya, Sang Ye tidak mengenalinya. Bab 694. Upacara pengorbanan besar akan diadakan di altar kuil bulan gelap. Imam besar, Wu Huo, berjalan anggun menuju altar dikelilingi oleh banyak pelayan dewa.
Di bahunya berjongkok seekor kucing hitam yang cantik. Ketika Wu Huo berhenti, semua binatang di sekitarnya berlutut dengan satu kaki dan membungkuk hormat. Tuan Wu Huo. Wu Huo mengangkat tangannya, dan binatang buas itu berdiri. Suasana begitu hening dan hening, sehingga orang bisa mendengar jarum perak di tanah. Semua orang menatap Wu Huan dengan tatapan yang sangat fanatik. Wu Huo melihat sekeliling ke semua orang dan berkata perlahan, hari ini adalah hari kita mengadakan ritual pemanggilan. Agar berhasil memanggil para dewa, aku secara khusus menyiapkan 99 budak sebagai pengorbanan. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat banyak binatang pucat berlutut di lubang besar di tengah-tengah altar. Lebih dari selusin binatang buas terjebak di gua bersama Huan Huan. Sungguh ironis. Mereka telah mempertaruhkan segalanya untuk bertahan hidup, tetapi mereka tetap tidak bisa lepas dari kematian. Di antara banyak orang yang hadir berdiri seorang pria berjubah hitam. Beberapa binatang buas di sampingnya ingin lebih dekat dengan pendeta agung. Mereka berdesakan maju dan tanpa sengaja menabrak punggungnya. Orang-orang itu tidak menanggapi masalah kecil ini dengan serius dan menjawab dengan santai, maaf. Sang Ye mengangkat kepalanya sedikit dan melirik ke arah pihak lain. Rasa dingin yang menyengat yang dipancarkannya hampir membekukan pihak lain menjadi es. Wajah orang-orang itu menjadi pucat karena ketakutan. Ketika teman-temannya melihat ekspresi mereka berubah drastis, mereka pun menduga bahwa orang yang berjubah hitam itu pastilah orang yang sangat kejam. Beberapa dari mereka tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi dan lari karena panik. Binatang jantan berjubah hitam itu tak lain adalah Sang Ye. Pada saat yang sama, seekor binatang lain muncul di altar. Binatang ini sudah tua dan memiliki janggut dan rambut putih, tetapi ia masih tampak sangat energik. Ia sama sekali tidak kalah dengan binatang muda. Orang lain mungkin tidak mengenalnya, tetapi Sang Ye sangat mengenalnya. Binatang tua itu adalah dukun dari ras iblis, Tao Wei. Sang Ye memperhatikan dengan tenang saat Tao Wei berjalan menuju altar dan berhenti di samping Wu Huo. Sejak Sang Ye menerima para iblis, dia secara tegas melarang iblis untuk berhubungan dengan binatang biasa secara pribadi, apalagi berurusan dengan kuil. Tetapi ada juga beberapa binatang yang diam-diam bersekongkol dengan kuil. Misalnya, ada Tao Wei yang berdiri di altar. Dia mengandalkan status istimewanya dan status transenden dalam ras iblis untuk mengabaikan perintah Sang Ye. Sang Ye secara pribadi datang ke kota bulan gelap kali ini untuk memperingatkan Tao Wei. Sebagai Panglima Iblis, perintahnya tidak dapat ditolak. Huan Huan ditangkap oleh dua penjaga binatang ular di kedua sisi dan dipaksa pergi ke altar untuk menemui Wu Huan. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Sepanjang jalan, Huan Huan bertindak sangat patuh. Melihat penampilannya yang patuh, para pengawal tanpa sadar menurunkan kewaspadaan mereka. Namun, pada saat itu, sebuah batu bata tiba-tiba muncul di tangan wanita yang patuh dan imut itu di mata mereka. Dia membantingnya ke penjaga di sebelah kiri. Pukulan itu membuat lubang berdarah di kepala penjaga itu. Penjaga yang terkejut itu disergap olehnya. Huan Huan tahu bahwa dia bukan tandingan para penjaga. Setelah serangan mendadak itu, dia melempar batu bata yang telah diambilnya ke samping dan berlari ke arah kerumunan di bawah altar. Sebelum melancarkan serangan diam-diam, dia diam-diam mengamati bahwa ada banyak orang di sana. Sangat cocok untuk bersembunyi dan melarikan diri. Seperti seekor kelinci, Huan Huan menerjang kerumunan. Awalnya dia memang kecil, tetapi dalam sekejap mata, dia tenggelam oleh kerumunan dan menghilang. Para penjaga menolak untuk berhenti. Mereka memanggil rekan-rekan mereka untuk melacak keberadaan Huan Huan di antara para penonton. Huan Huan mencari jalan keluar sambil berhati-hati menghindari para pengejarnya. Dia tak sengaja menyenggol lengan seseorang. Huan Huan segera berhenti dan meminta maaf kepada pihak lain dengan lembut. Setelah selesai, dia meliriknya. Pihak lain mengenakan jubah hitam dan terbungkus sepenuhnya. Hanya wajah pucatnya yang tampan yang terlihat di balik tudungnya. Mata gelapnya menatapnya seolah ingin menghisapnya. Mata Huan Huan terbelalak tak percaya. Sang Ye. Kenapa kamu di sini? Ekspresi Sang Ye tidak berubah sama sekali. Dia tetap dingin. Siapa kamu? Mendengar pertanyaannya,
Huan teringat bahwa sekarang dia terlihat seperti gadis kecil. Sang Ye belum pernah melihatnya seperti ini, jadi wajar saja jika dia tidak mengenalinya. Dia segera menjelaskan, namaku Huan. Keadaanku saat ini hanya sementara. Aku akan kembali ke keadaan semula setelah beberapa saat. Mendengar kata-kata, Huan, mata Sang Ye samar-samar berbinar. Namun cahayanya hanya berkedip sebelum menghilang dengan cepat. Dia berkata dengan tenang, kamu bukan Huan. Aku Huan. Huan cemas. Bukankah kalian binatang buas memiliki hidung yang paling tajam? Tidak bisakah kalian mencium bau yang familiar padaku? Namun, Sang Ye berkata, saya tidak memiliki indera penciuman. Huan tiba-tiba teringat bahwa Sang Ye tidak hanya tidak memiliki indera penciuman, tetapi dia juga tidak dapat merasakan perubahan suhu. Dia bahkan tidak dapat merasakan sakit. Dia segera mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan cincin kontraktual di jari manisnya. Lihat ini, kau seharusnya percaya bahwa aku Huan sekarang, kan? Tatapan Sang Ye berhenti sejenak pada cincin kontraktual sebelum menjauhkannya. Cincin juga bisa dipalsukan. Huan terdiam. Dia akhirnya berhasil lolos dari para penjaga dan tanpa sengaja bertemu dengan Sang Ye. Dia merasa seolah-olah telah memenangkan lotre dan sangat bahagia. Namun, dia tidak menyangka Sang Ye akan menolak untuk percaya bahwa dia adalah Huan. Pada saat yang sama, ritual pengorbanan di altar telah dimulai. Huan melihat Wu Huan dan Tao Wei bergumam. Mereka masing-masing memegang dua senjata berbentuk aneh. Tak lama kemudian, para budak di altar mulai mati satu persatu. Mereka berlutut di tanah dan meratap kesakitan, tetapi tidak ada yang mau menolong mereka. Para hadirin bahkan tampak bersemangat dan penuh harap. Mereka semua menanti-nantikan apakah ritual pengorbanan yang dilakukan pendeta besar akan berhasil memanggil para dewa. Semua orang menahan napas saat melihat para budak itu mati putus asa. Darah lengket menyebar di bawah mereka, secara bertahap membentuk beberapa totem di sepanjang ukiran di lantai. Huan sempat teralihkan perhatiannya oleh pemandangan ini. Si kecil berkata dalam benaknya, itu adalah ritual pengorbanan. Mereka menggunakan banyak budak sebagai pengorbanan. Mereka ingin memanggil dewa-dewa legendaris untuk mendapatkan dukungan mereka. Bab 695. Huan merasa ini sungguh gila. Para dewa yang dipanggil dengan metode berdarah dan kejam seperti itu tidak mungkin dewa yang baik. Apakah mereka tidak takut menuai konsekuensinya? Si bocah kecil setuju. Kau benar, ritual pengorbanan ini hanya bisa memanggil dewa-dewa yang melambangkan kejahatan. Kau bisa menyebut mereka dewa-dewa jahat. Apakah Xing Chen dianggap sebagai dewa jahat? Begitu Huan selesai berbicara, dia mendengar si kecil berat berkata dengan cepat, bah. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana jika kamu memanggilnya keluar? Saat dia mengucapkan nama Xing Chen, tatapan Sang Ye berubah sedikit, tetapi dia masih mempertahankan penampilannya yang dingin seolah dia tidak tertarik sama sekali. Pada saat ini, para pengejar telah tiba. Huan dikelilingi oleh penjaga. Dia tanpa sadar mendekati Sang Ye, tetapi kemudian dia ingat bahwa Sang Ye bahkan tidak bersedia mengakui identitasnya, dia langsung merasa marah dan menepis gagasan untuk meminta bantuannya. Huan mengeluarkan pisau tulang dari tempatnya dan bersiap untuk melawan para pengejar dengan pisau tulang kecil. Melihat para pengejar sudah tiba di depannya, Huan sangat gugup hingga jantungnya berdetak kencang. Telapak tangannya yang memegang pisau tulang dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, Sang Ye tiba-tiba menyerang dan menghadapi semua pengejar yang mencoba menangkap Huan. Kekuatan iblis yang sakti pun terbongkar. Hal ini langsung menarik perhatian banyak binatang buas di sekitarnya. Mereka tidak menyangka akan berdiri bersama iblis. Mereka ketakutan dan buru-buru mundur. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun selain Sang Ye dan Huan. Lebih banyak penjaga datang ke arah ini. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Namun, Huan sama sekali tidak terburu-buru. Ia bahkan sempat bertanya, kupikir kau tidak percaya bahwa aku adalah Huan. Lalu, mengapa kau menyelamatkanku? Sang Ye tetap diam. Huan mendengus. Karena kamu tidak percaya padaku,
mengapa kamu tidak membiarkanku ditangkap saja? Lagi pula, kamu tidak mengenalku. Sang Ye masih diam saja. Dia mengulurkan tangan dan menggendong Huan-Huan. Dia hendak pergi. Meskipun dia tidak bisa memberi pelajaran pada Tao Wei di sini dan itu bertentangan dengan niat awalnya untuk datang ke sini, merupakan kejutan yang menyenangkan untuk dapat menggendong gadis kecil itu. Alih-alih merasa menyesal, dia sangat senang. Sayangnya, dia tidak bisa menunjukkan kebahagiaannya. Meskipun Huan-Huan terus mengeluh tentang Sang Ye, dia tidak berniat melawan saat Sang Ye mengangkatnya dan membiarkannya menggendongnya keluar. Pada saat ini, ritual pengorbanan di altar telah mencapai saat kritis terakhir. Ke-99 budak itu semuanya telah mati. Seluruh lantai altar berlumuran darah. Totem-totem misterius dan aneh bermunculan. Bau darah yang kuat memenuhi setiap sudut udara, dan hampir membuat sesak napas. Tao Wei dan Wu Huo berlutut menghadap ke arah barat altar, memohon kepada para dewa agar berkenan. Sesaat kemudian, dua sosok, satu hitam dan satu merah, perlahan bangkit dari tanah dan menampakkan wajah mereka di altar. Mereka adalah dewa-dewa jahat yang telah dipanggil. Ketika Huan-Huan melihat mereka berdua dengan jelas, matanya terbelalak. Sial, bukankah itu Xing Chen? Si kecil berteriak, lihatlah dirimu. Kau memanggil setan. Huan-Huan juga sangat sedih. Aku tidak tahu dia akan benar-benar muncul. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Ayo kita pergi dari sini. Jangan biarkan Xing Chen memperhatikanmu. Huan-Huan melihat Xing Chen menatap ke arahnya dan merasakan kulit kepalanya geli. Kurasa dia seharusnya melihatku. Tidak, dia pasti melihatmu. Huan-Huan tidak peduli lagi berpura-pura marah. Dia memeluk lengan Sang Ye dan berteriak, ayo pergi. Sang Ye mempercepat langkahnya dan bergegas keluar bersama Huan-Huan. Namun, dia terlambat. Xing Chen telah meninggalkan altar dan mengejar mereka. Salah satu dari dua dewa jahat yang dipanggil berlari keluar dari altar tanpa mengatakan apapun. Dia bahkan tidak melihat ke arah pemanggil. Hal ini membuat Tao Wei dan Wu Huo sedikit tidak senang, tetapi mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka. Mereka memfokuskan perhatiannya pada dewa jahat yang tersisa. Dewa jahat ini tampak agak aneh. Ia tampak sangat manusiawi, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, ia berbeda dari binatang buas biasa. Wajahnya tersembunyi dalam bola cahaya darah dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Tao Wei membungkuk hormat. Tuan Ziyan. Benar saja, pria bermantel merah menyala ini adalah Ziyan, yang sebelumnya memiliki dendam terhadap keluarga Huan-Huan. Dia melirik kedua binatang yang memanggilnya dan bertanya dengan penuh minat, bagaimana kalian memanggilku? Kami menggunakan ritual pengorbanan. Tao Wei menunjuk para budak yang tampak menyedihkan di kakinya. Makhluk hidup ini digunakan sebagai pengorbanan untukmu. Aku harap kau menyukainya. Ziyan menyeringai. Suaranya bergema di altar, membuatnya tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Saya sangat menyukai pengorbanan ini. Sebelum Tao Wei sempat terlihat senang, dia mendengar Ziyan melanjutkan, sayangnya, jumlah mereka terlalu sedikit. Aku ingin lebih banyak pengorbanan. Dewa jahat itu sama sekali tidak menyembunyikan keserakahannya. Tao Wei segera berkata, kami akan mencarikanmu korban baru sekarang. Itu tidak perlu. Makhluk hidup ini sangat cocok untuk dikorbankan untukku. Dengan itu, bola-bola api muncul dari tubuhnya dan melesat di udara. Bola-bola api itu seperti naga api panjang yang melahap semua binatang buas di bawah altar, membakar mereka hingga tidak ada tulang yang tersisa. Tao Wei tidak memiliki reaksi khusus terhadap ini. Bagaimanapun, mereka yang mati kali ini adalah binatang buas biasa, bukan iblis. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dibandingkan dengan sikapnya yang dingin, Wu Huo tampak tidak bahagia. Namun, karena identitas pihak lain sebagai dewa jahat, Wu Huo tidak dapat menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan rakyatnya dilahap habis oleh api. Dewa jahat memakan kehidupan segar itu dan menjadi semakin tak kenal takut. Binatang-binatang di bawah altar sudah berlarian ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap mata mereka akan berubah dari penonton menjadi korban persembahan bagi dewa jahat. Suasana menjadi kacau dan segera kehilangan kendali.
Xing Chen bahkan tidak melihat binatang itu. Dia menghalangi jalan Sang Ye. Sang Ye dan Xing Chen berdiri berhadapan. Huan, yang terjepit di tengah, segera bersembunyi di belakang Sang Ye. Namun, tindakan naluriah kecil ini langsung membuat Xing Chen gelisah. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang sangat dingin. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Huan menjawab dengan hati-hati, bolehkah aku bilang kalau aku sudah lupa? Kalau begitu aku akan mengingatkanmu lagi. Huan menutup telinganya. Tidak, terima kasih. Aku tidak ingin mengingatnya. Meski begitu, Xing Chen masih mengucapkan kata-kata itu dengan jelas. Aku akan membuatmu menyesalinya. Aku akan membuatmu membayar harga yang paling menyakitkan atas penipuanmu sebelumnya. Bab 696. Sang Ye mengangkat Huan dengan satu tangan, dan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi ular piton. Pola setan berwarna merah gelap dengan cepat menyebar dari ekor ular ke wajah Sang Ye. Wajahnya yang sudah tampan tampak semakin pucat dan misterius. Huan menatapnya dengan bingung. Pola-pola setan merupakan simbol kekuatan bagi setan. Dengan begitu banyak pola iblis yang rumit, itu berarti kekuatan Sang Ye sebagai iblis telah mencapai puncaknya. Sang Ye menutup matanya. Jangan lihat aku. Huan bingung. Kenapa? Saya jelek. Meskipun Sang Ye tidak tahu banyak tentang wanita, dia dapat mengerti dari rasa takut dan jijik orang-orang di sekitarnya bahwa dia sangat jelek sekarang. Dia tidak peduli betapa jelek penampilannya, tetapi dia tidak ingin Huan melihatnya seperti ini. Inilah alasan utama mengapa dia bersikeras tidak mengakui Huan meskipun dia mengenalinya. Huan segera meraih pergelangan tangannya dan menarik tangannya. Kamu sama sekali tidak jelek. Kamu akan selalu terlihat baik di hatiku. Matanya besar dan cemerlang seperti dua cermin. Penampilan Sang Ye saat ini terpantul jelas di sana. Kulitnya yang pucat ditutupi oleh pola-pola iblis berwarna merah gelap, dan tidak ada kehidupan di matanya yang merah. Energi iblis gelap yang samar-samar mengelilingi tubuhnya, dan ekor ular hitamnya sangat besar. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa dia akan memakan bayi perempuan kecil di tangannya sebagai makanan. Tidak ada yang akan mengira bahwa mereka berdua adalah pasangan. Sang Ye berpikir dalam hati bahwa gadis kecilnya masih begitu baik hati. Sekalipun dia begitu jeleknya sehingga orang lain tidak tahan melihatnya, dia tetap dengan tulus memujinya karena ketampanannya. Xing Chen melihat Huan sedang menatap binatang ular di depannya. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Seolah-olah binatang ular itu adalah seluruh dunianya. Perasaan diabaikan membuat Xing Chen sangat tidak nyaman. Dia mengangkat jari-jarinya. Tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya menerkam Huan. Pupil mata Huan sedikit mengecil. Sang Ye menempelkan tangannya ke belakang kepala wanita itu dan menempelkan wajahnya ke lengannya. Jangan takut. Huan hanya bisa melihat bagian depan pakaian Sang Ye dan tidak melihat sekelilingnya. Dia mendengar suara benda berat yang saling berbenturan, serta suara tangisan yang menggetarkan jiwa. Dia tanpa sadar meraih kerah baju Sang Ye dan berdoa dalam hati agar dia tidak terluka. Tanaman merambat pemakan jiwa menembus sisik dan tubuhnya sebelum melahap dagingnya. Sang Ye mengayunkan tangannya kuat-kuat dan menepis tanaman merambat pemakan jiwa. Ular piton hitam itu penuh luka dan darah. Luka-luka yang seharusnya membuat orang berharap mati itu tidak membuat Sang Ye mengerutkan kening. Dia mempertahankan ekspresi dingin, tetapi kulitnya menjadi lebih pucat, dan pola-pola ajaib di wajahnya menjadi semakin indah. Aura iblis di sekelilingnya semakin kuat dan kuat. Aura itu menggulung seperti tinta tebal, seolah ingin melahapnya. Keterkejutan terpancar di mata Xing Chen. Semua iblis dilahirkan dengan energi iblis, tetapi semakin tinggi tingkat iblis, semakin kaya energi iblisnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, negara itu begitu kaya. Bahkan Xing Chen sedikit terkejut. Aura iblis menyelimuti tubuh ular piton itu, dan luka yang awalnya berdarah segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Aura iblis di sekitar Sang Ye menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, kekuatannya meningkat. Xing Chen tampaknya memahami sesuatu. Apakah kamu melahap energi iblis?
Energi iblis merupakan sumber energi bagi para iblis. Alasan mengapa para iblis memiliki pola iblis adalah untuk mengubah energi iblis menjadi kekuatan mereka sendiri dan membuat mereka lebih kuat. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu menyerap sejumlah besar energi iblis secepat Sang Ye. Selain itu, ia tidak perlu berubah sepenuhnya menjadi bentuk binatang buas untuk langsung menggunakan keterampilan ini. Pada waktunya, Sang Ye mungkin bisa menerobos ke alam setengah dewa di masa depan. Tetapi Xing Chen tidak memberinya kesempatan. Jumlah tanaman merambat pemakan jiwa meningkat drastis, terjerat dengan ekor ular Sang Ye. Xing Chen juga memiliki aura iblis. Energi iblisnya jauh lebih kaya dan lebih berlebihan daripada Sang Ye. Karena kau menginginkan energi iblis, aku akan memberikan semuanya padamu. Di bawah kendali Xing Chen, aura iblis yang tebal membentuk awan gelap besar di udara. Mereka menekan dan menelan Sang Ye. Sang Ye memiliki banyak luka di tubuhnya yang telah dipotong oleh tanaman merambat pemakan jiwa. Luka-luka itu belum sembuh sendiri, tetapi energi iblis menyusup ke dalam luka-luka itu tanpa henti. Luka-lukanya terpaksa robek, dan cederanya bertambah parah. Lebih buruk lagi, energi iblis itu terlalu mendominasi. Setelah memasuki tubuhnya, energi itu tidak dapat diserap oleh Sang Ye. Energi itu mengamuk melalui garis keturunannya. Meskipun Sang Ye tidak merasakan sakit, dia tetap merasa tidak nyaman. Dia menyentuh gadis kecil itu dalam pelukannya. Pergi ke samping sebentar. Huan dijatuhkan. Ketika dia menatap Sang Ye, dia menyadari bahwa dia telah menghilang dalam aura iblis. Sang Ye, Huan segera berlari ke arah aura iblis itu. Si kecil berat menghentikannya. Jangan pergi. Energi iblis itu akan membunuhmu. Tapi Sang Ye, bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Dia tidak akan mati. Mendengar ini, Huan berhenti. Benarkah, kau tidak berbohong padaku? Ya, aku tidak berbohong padamu, jawab si kecil berat dengan yakin. Karena tidak akan terjadi apa-apa pada Sang Ye, Huan menepis gagasan untuk menyerbu aura iblis. Dia tahu kekuatannya. Jika dia menyerbu dengan paksa, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi Sang Ye. Tanaman rambat pemakan jiwa diam-diam melilit betis Huan dan menariknya kembali. Huan berseru, "Ah!" Dia diseret ke Xing Chen. Tanpa aura iblis, Xing Chen tampak jauh lebih normal sekarang. Dia tampak seperti pemuda tampan, tetapi kulitnya tidak tampak terlalu bagus. Meski begitu, semua ini tidak dapat menyembunyikan kekuatannya yang mengerikan sebagai Raja Iblis. Si kecil sudah ketakutan. Raja Iblis itu kelihatan sangat menakutkan. Huan ingin menangis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sang Ye terjerat oleh aura iblis, dan topi tengkorak serta gelang kristal hijau tidak bersamanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia sendirian dan tak berdaya sekarang. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun dengan tipu daya kecilnya, bagaimana ia bisa menghadapi Raja Iblis yang menakutkan itu? Xing Chen dengan lembut menyentuh pipinya. Ujung jarinya dingin. Begitu menyentuh kulit Huan, ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia menangis, "Aku salah. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Jangan bunuh aku." Xing Chen menyeka air matanya, dan ada kesuraman yang tak terlukiskan dalam senyumnya. "Sudah terlambat. Belum terlambat. Selama kamu bersedia melepaskanku, belum terlambat." Xing Chen menundukkan kepalanya dan mendekatinya. Tangannya yang lain menekan bagian belakang lehernya. Posisi ini sangat ambigu. Seolah-olah dia ingin menariknya ke dalam pelukannya dan membelainya dengan lembut. Namun kata-katanya dingin. "Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Huan merasakan telapak tangannya mencubit bagian belakang lehernya. Asal dia mengerahkan sedikit tenaga, lehernya akan langsung patah menjadi dua. Bab 697. Hujan turun di wajah Huan. Dingin sekali. Saat itu sedang hujan. Pipinya basah karena hujan, membuat matanya tampak lebih lembab dan menyedihkan, tetapi Xing Chen tidak bergeming. Tepat saat dia hendak menyerang, Huan akhirnya mendengar suara lucu si kecil yang dipenuhi cahaya malaikat. "Tuan rumah dalam bahaya. Sistem akan mengaktifkan program transfer darurat."
Sistem sedang menghitung mundur. Akhirnya ada harapan. Huan menghela napas lega. Selama dia dipindahkan, dia akan aman. Namun, ketika hitungan mundur sistem mencapai detik terakhir, perubahan drastis terjadi. Zi muncul di belakangnya. Dia menempelkan tangannya di bahu Huan dan menyeringai kejam. Jangan terburu-buru pergi. Xing Chen sudah mencarimu seperti orang gila. Si kecil berteriak, program pemindahan darurat salah lagi. Huan merasa dirinya benar-benar gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Ditambah dengan kejadian terakhir, si kecil dengan cepat menebak. Itu pasti ada hubungannya dengan Zi dan Yan. Kedua kali Zi dan Yan hadir, ada masalah dengan program pemindahan. Pertama kali mungkin kebetulan, tetapi belum tentu kedua kalinya. Seolah-olah dia bisa mendengarkan percakapan Huan dan si bocah kecil. Dia tersenyum dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa kamu memiliki aura seorang nabi. Sekarang, aku tahu itu karena dia meninggalkan secercah jiwanya di tubuhmu. Huan pura-pura bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Aku bisa memeriksanya sendiri untukmu. Zi menekan telapak tangannya di kepala Huan, dan kekuatan aneh yang seperti arus listrik langsung mengalir ke dalam pikiran Huan. Sepertinya dia ingin memaksa si kecil keluar dari tubuhnya. Huan secara naluriah merasakan ada yang tidak beres. Dia berjuang mati-matian. Singkirkan tanganmu. Jangan sentuh aku. Xing Chen tidak senang. Dia milikku. Tak seorang pun, kecuali dia, yang dapat menyentuhnya. Tanaman merambat pemakan jiwa melilit pergelangan tangannya sebagai tanda peringatan. Namun Zi sama sekali tidak takut. Ia tetap tersenyum. Nabi meninggalkan sesuatu di dalam tubuhnya. Kau tidak ingin mengeluarkannya. Aku bisa membantu. Tidak perlu. Xing Chen menolak dengan terus terang. Zi kecewa. Kamu keras kepala seperti sebelumnya. Ini tidak baik. Xing Chen tidak peduli tentang bagaimana orang lain menilainya. Tanaman merambat pemakan jiwa dengan paksa mencoba menarik pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya terpotong oleh duri-duri di permukaan Sol Devouring Fin. Darah merembes keluar, tetapi dia tetap tidak melepaskan Huan. Dia menatap Xing Chen dengan mantap, dan senyum di wajahnya perlahan menghilang. Dia menjadi serius. Aku hanya menginginkan jiwa di tubuhnya. Saat aku mengambilnya, dia akan tetap menjadi milikmu. Itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan dan hemat biaya. Tetapi Xing Chen tidak menerimanya. Kekuatan Sol Devouring Fin sudah mencapai titik maksimalnya, dan pergelangan tangan Zi hampir patah. Zi memanggil nama saudaranya. Yan yang sedang membantai dengan kejam, tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Ia langsung berhenti dan melihat ke arah kakaknya. Ketika melihat kakaknya berkelahi dengan Xing Chen, ia langsung berlari ke depan dengan agresif untuk menolong. Hujan bertambah deras, tetapi berhasil memadamkan api yang berkobar karena kobaran api yang tak terpadamkan. Api itu bertabrakan dengan tanaman pemakan jiwa. Permukaan Sol Devouring Fines hangus, tetapi kemampuan regenerasinya yang kuat membuat mereka kembali normal dalam sekejap mata. Yan mengendalikan api untuk melawan Sol Devouring Fines. Kedua belah pihak sama-sama kuat, dan tidak ada pihak yang bisa menang. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Sementara Xing Chen teralihkan menghadapi Yan, Zi meningkatkan kekuatannya. Suatu kekuatan dahsyat merasuki pikiran Huan, membuatnya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia berharap ia mati saja. Zi meraih si kecil berat. Dia menyeret Little Brat keluar. Huan sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan, tetapi saat membayangkan si kecil akan direnggut, dia menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk menahan si kecil di dalam tubuhnya. Samar-samar, dia merasa seolah jiwanya telah melekat pada Little Brat. Kedua belah pihak mulai memainkan permainan. Zi menyadari bahwa ia sedang diperlambat. Ia menyipitkan matanya. Mengapa harus berjuang? Tiba-tiba dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan menariknya. Sebuah bola cahaya keemasan pucat ditarik paksa keluar dari tubuhnya. Matanya berbinar. Itulah jiwa sang nabi. Selama dia melahap kekuatannya, dia akan memperoleh kekuatan yang sama seperti sang nabi. Karena Huan tidak rela membiarkan si kecil pergi,
jiwanya pun ikut terseret keluar dari tubuhnya bersama si kecil. Tubuhnya kehilangan jiwanya, dan dia langsung menutup matanya dan pingsan. Dia tidak lagi hidup. Xing Chen segera menyadari ketidaknormalan Huan Huan. Dia melepaskan diri dari kobaran api yang menjeratnya dan mengulurkan tangan untuk memeluk tubuh Huan Huan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh leher dan jantungnya. Tidak ada detak jantung. Gelombang kemarahan yang dahsyat muncul dalam dirinya. Orang yang paling berharga baginya ternyata telah dibunuh oleh orang lain. Tanaman merambat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang Zi, ingin membunuhnya dengan gila-gilaan. Kekuatan tempurnya tidak kuat. Dia lebih pandai menggunakan kekuatan otaknya daripada bertarung. Menghadapi kemarahan Xing Chen yang menggelegar, Zi tidak berdaya untuk melawan dan hampir terbunuh. Yan mengikuti dari belakang dan membantu saudaranya menghalangi serangan Xing Chen. Pertarungan sengit terjadi antara kedua belah pihak, yang membuat altar menjadi terbalik. Melihat ini, Tao Wei dan Wu Huo telah lama bersembunyi. Jiwa Huan Huan melayang di udara. Ia menatap tangannya yang tembus pandang, lalu menatap tubuhnya yang tak sadarkan diri. Ia bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa jiwanya mampu meninggalkan tubuhnya? Apakah dia mati lagi? Setelah bola cahaya keemasan samar meninggalkan tubuh Huan Huan, tiba-tiba ia bersinar terang. Cuaca panas memaksanya melepaskannya. Saat cahaya memudar, Little Brat memperlihatkan wujud manusianya. Ia mengenakan jubah sutra hiu putih. Matanya tertutup oleh sutra hiu, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ia tampak seperti makhluk abadi yang baru saja keluar dari lukisan. Dia mengulurkan tangannya ke Huan Huan. Kemarilah. Huan Huan berjalan ke arahnya dengan bingung dan meletakkan tangan kecilnya di telapak tangannya. Si bocah kecil mempererat genggamannya di tangan gadis itu. Kenapa kau begitu bodoh? Kau tidak perlu khawatir tentangku saat dia hendak menangkapku. Aku bisa menghadapinya sendiri. Kenapa kau berjuang begitu keras? Kau bahkan membahayakan dirimu sendiri untuk menahanku. Huan Huan dalam kondisi jiwanya sedikit konyol. Dia mendengar si bocah nakal itu dan berkata dengan serius, aku tidak ingin dipisahkan darimu. Aku ingin melindungimu. Kau ingin melindungiku dengan kemampuan kecilmu itu. Meski nadanya menghina, si kecil berat memeluknya lebih erat. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan sesuatu tentang melindunginya sepanjang hidupnya. Dialah orang pertama. Dia mencubit pipi Huan Huan. Gadis bodoh. Huan Huan memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan polos. Pada saat ini, Zi telah melarikan diri dari pertempuran. Dia tidak dapat melihat jiwa Huan Huan, tetapi dia dapat melihat si bocah kecil. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju Little Brat. Bocah kecil itu memasukkan lengan bajunya ke tangan Huan Huan dan mengingatkannya, pegang erat lengan bajuku dan jangan lepaskan. Apakah kamu mengerti? Huan Huan mengepalkan lengan bajunya. Ya, setelah menenangkan putrinya yang konyol, si kecil berat mengangkat tangannya untuk menangkap serangan itu. Bab 698. Karena si kecil juga harus berurusan dengan Xing Chen, dia harus melihat ke arah Xing Chen dari waktu ke waktu. Dia tidak peduli dengan kehidupan Xing Chen, tetapi dia khawatir tentang Huan Huan yang berada dalam pelukan Xing Chen. Xing Chen dan Yan bertarung dengan sangat sengit. Jika mereka tidak hati-hati, kecerobohan sekecil apapun akan melukai tubuh Huan Huan. Meski begitu, si kecil berat masih lebih unggul dan melukai Zi dengan parah. Ketika Yan menyadari saudaranya terluka, ia segera meninggalkan Xing Chen dan berlari menuju Zi. Xing Chen mengikutinya. Oleh karena itu, situasi segera berubah menjadi pertempuran yang kacau antara 4 orang. Huan Huan mencengkeram lengan baju si bocah kecil dengan erat dan mengikutinya dari dekat. Dia menatap keempat orang yang sedang bertarung di depannya dengan ekspresi bingung. Altar itu telah lama hancur dan kini menjadi reruntuhan. Hujan masih turun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Petir menyambar di langit dengan suara gemuruh yang keras. Huan Huan begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, tetapi dia tetap menggigit bibir bawahnya agar tidak berteriak dan mengganggu si kecil. Terdengar ledakan keras lagi. Salah satu petir tiba-tiba menyambar dan mendarat di tempat Sang Ye berdiri. Energi iblis yang kuat terpotong menjadi 2 oleh petir.
Samar-samar terlihat bayangan ular besar. Saat Huan melihat bayangan ular itu, matanya terbelalak tanpa sadar. Dia melihat bayangan ular itu dimangsa oleh energi iblis lagi, namun tak lama kemudian, ular piton pun keluar dari energi iblis. Ular piton itu adalah Sang Ye, yang telah dimangsa oleh energi iblis. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Luka-luka di tubuhnya sudah sembuh, dan pola-pola ajaib di permukaan kulit ularnya sudah menghilang. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, samar-samar terlihat cahaya merah di bawah sisik ular hitamnya. Baru saja, tubuhnya hampir meledak karena energi iblis. Tepat saat dia akan mati, dia mengandalkan tekadnya yang kuat untuk bertahan hidup. Dia juga mendapat keuntungan dari bencana ini. Pola-pola iblis menyatu ke dalam daging dan darahnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Menurut standar makhluk jiwa, kekuatannya telah mencapai bintang penuh. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa setengah. Ular piton itu pergi mencari pasangannya dan menemukannya di pelukan Xing Chen. Dia segera merayap ke arah Xing Chen. Dengan satu orang lagi di medan perang, situasi berubah lagi. Ular piton itu hendak merebut Huan dari Xing Chen, tetapi Xing Chen menolak untuk melepaskannya. Kedua belah pihak langsung bertarung. Hal ini memberi Yan kesempatan untuk lari dan menolong saudaranya. Kedua bersaudara itu bekerja sama untuk menghadapi si bocah kecil. Si kecil berat tampak kesulitan untuk melawan dua orang sekaligus. Pada saat ini, sambaran petir lainnya tiba-tiba menyambar. Ia mendarat di samping Little Brat. Huan, yang mengikuti dari dekat di belakang si bocah kecil, tersambar petir. Jiwanya tiba-tiba memancarkan cahaya, yang langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Setelah beberapa saat terkejut, Sang Ye dan Xing Chen menyadari bahwa itu adalah jiwa Huan. Mereka berhenti bertarung pada saat yang sama. Mereka menerkamnya dengan kecepatan kilat, ingin merebut jiwanya. Si kecil ingin pergi dengan membawa jiwa Huan. Bagaimana mungkin Zi membiarkan mereka pergi? Ia tahu bahwa ia bukan tandingan Little Brat, jadi ia pun mengganti targetnya dan menyerang Huan. Melihat betapa pedulinya si kecil terhadapnya, selama dia bisa mengendalikan Huan, si kecil pasti akan menyerah dengan patuh. Huan segera menjadi target kompetisi semua orang. Xing Chen mengendalikan Soul Devouring Fin untuk melilit tangan kirinya, sementara ekor ular Sang Ye melilit tangan kanannya. Tak satu pun dari mereka yang mau berhenti dan berusaha sekuat tenaga untuk merenggutnya. Tanpa diduga, sambaran petir kedua jatuh dari langit. Sebuah retakan muncul dalam jiwa Huan. Karena dia adalah jiwa, dia tidak merasakan sakit. Namun, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, jiwanya terkoyak. Ekspresi Little Brat berubah drastis. Dia bergegas menuju Xing Chen dengan putus asa, dan cahaya suci putihnya mendorong Xing Chen menjauh. Xing Chen masih menolak untuk melepaskannya. Cahaya suci membakar seluruh tangan kanan Xing Chen hingga meleleh, hanya menyisakan kerangka putih. Namun, ia masih memegang seberkas jiwa Huan. Bocah kecil ingin merebut kembali jiwanya, tetapi dia terlambat. Xing Chen sudah melarikan diri dengan tubuh dan jiwa Huan. Dia kebetulan bertemu Yun Hui, yang datang ke kuil bulan gelap untuk mencari Huan. Yun Hui melebarkan sayapnya dan terbang di udara. Dia segera melihat Huan di tangan Xing Chen dan segera bergegas ke arahnya. Si kecil nakal dan Sang Ye pun menyusul. Xing Chen sudah terluka. Menghadapi pengepungan mereka bertiga, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun meski begitu, dia menolak melepaskan Huan. Sang Ye dan Yun Hui berhadapan dengan Soul Devouring Finesse dari dua arah. Si bocah kecil mendekati tubuh utama Xing Chen. Selama cahaya suci putih menyentuh Xing Chen, daging di tubuhnya akan hancur. Ketika tangan kanannya meleleh, dia akhirnya tidak bisa menggendong Huan. Si kecil berat mengambil kesempatan untuk merebut kembali tubuh Huan. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Xing Chen sangat marah. Tanaman merambat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan liar. Yun Hui berubah menjadi naga hitam dan menyemburkan napas naga hitam. Tanaman merambat pemakan jiwa itu meleleh karena napas naga, tetapi tumbuh lebih cepat.
Ular piton itu mengayunkan ekor ularnya dan menyapu tanaman merambat pemakan jiwa yang baru tumbuh itu. Situasi ini sangat merugikan bagi Xing Chen. Rasionalitasnya mengatakan bahwa jika dia tetap di sini dan terus dikepung, dia bahkan tidak akan mampu menjaga secercah jiwa di tangannya, apalagi merebut kembali tubuh Huan Huan. Betapapun enggannya dia, Xing Chen hanya bisa melarikan diri dengan secercah jiwa itu. Si kecil memeluk tubuh Huan Huan dan tidak bisa lagi mengejarnya. Meskipun Xing Chen telah melarikan diri, Zi dan Yan masih ada di sana. Bocah kecil itu hanya peduli dengan keselamatan Huan Huan sekarang. Dia tidak ingin berdebat dengan Zi dan Yan. Dia segera pergi dengan tubuh dan jiwa Huan Huan. Yun Hui dan Sang Ye khawatir tentang Huan Huan dan mengikuti tanpa sepatah kata pun. Melihat mereka pergi, Yan memiringkan kepalanya ke arah saudaranya. Bukankah kita akan mengejar mereka? Zi berdiri di tengah hujan lebat, ekspresinya jelek. Tidak ada gunanya mengejar mereka. Naga hitam dan ular piton itu sangat kuat. Kita berdua mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Yan mendecakkan lidahnya. Itulah sebabnya aku bilang aku harus memakan lebih banyak korban untuk menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Selama aku menjadi lebih kuat, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Berbicara tentang pengorbanan, Zi menarik kembali pandangannya dan berbalik melihat altar di sampingnya. Altar itu telah lama hancur. Sisa-sisa jari-jari binatang buas yang terputus berserakan di reruntuhan. Darah telah membasahi mana-mana oleh hujan. Itu hampir bisa dianggap sebagai sungai darah. Tatapan matanya yang membara tertuju pada sebuah batu besar. Keluar. Sesaat kemudian, Tao Wei dan Wu Huo berjalan keluar dari balik batu besar itu. Kucing hitam itu berada di pelukan Wu Huo. Bulunya yang awalnya hitam cerah kini basah kuyup oleh hujan. Ketika melihat kedua saudara itu, tanpa sadar ia meringkuk seperti bola. Itu pertanda ketakutan. Tao Wei dan Wu Huo baru saja bersembunyi di balik batu. Mereka telah melihat semua yang dikatakan dan dilakukan Zi dan Yan. Mereka tahu betul bahwa kedua bersaudara ini adalah dewa jahat. Jika mereka ingin mendapatkan keuntungan dari mereka, mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Meski begitu, Tao Wei dan Wu Huo masih bersedia mengambil risiko. Selama mereka dapat memperoleh dukungan dari kedua dewa jahat ini dan menjadikan mereka sebagai pendukung mereka, Tao Wei dan Wu Huo pasti akan bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan di masa depan. Kesempatan bagus seperti itu jarang ada. Mereka berdua tidak akan pernah menyerah. Zi melihat keserakahan di mata mereka dan tidak bisa menahan senyum sinis. Apakah kamu yang memanggil kami dengan ritual pengorbanan? Bab 699. Sueling, Suang Yun, Bai Di, dan yang lainnya bertemu. Serigala dan binatang berbulu memimpin manusia pohon maju. Kecepatan perjalanan mereka langsung meningkat beberapa kali lipat. Suang Yun memimpin jalan seperti biasa. Sueling terbang di udara, sementara Bai Di berada di belakang. Hujan turun deras selama beberapa hari terakhir. Setiap langkah yang diambilnya tertutup lumpur. Tanahnya basah dan licin, dan jalannya sulit untuk dilalui. Namun, agar dapat segera kembali ke rumah, binatang buas itu menggertakkan gigi dan berjalan siang dan malam. Bai Di, Suang Yun, dan Sueling tiba-tiba merasakan cincin kontrak di jari manis mereka menjadi panas. Ketiganya merasakan hati mereka sakit hampir pada saat yang bersamaan. Mereka berhenti serempak. Cincin itu memberi tahu mereka bahwa sesuatu telah terjadi pada Huan Huan. Bai Di bereaksi paling cepat. Dia langsung berkata kepada Suang Yun, bahwa mereka kembali. Aku akan pergi dulu. Tanpa menunggu jawaban Suang Yun, Bai Di berlari keluar dan menerobos hujan dan kabut tanpa menoleh ke belakang. Aku akan pergi bersamanya, kata Sueling, lalu mengembangkan sayapnya dan terbang menjauh. Pada akhirnya, Suang Yun yang marah ditinggalkan dan tinggal di tempatnya. Kedua orang ini keterlaluan. Dia juga ingin mencari Huan Huan. Namun, ada sekelompok besar binatang buas di belakangnya yang membutuhkannya untuk memimpin jalan. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa bertahan dengan ekspresi gelap dan mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, dia terus berdoa agar Huan Huan selamat. Tak lama kemudian, si kecil berat menghentikan Huan Huan.
Untuk menghadapi Xing Chen tadi, dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tubuhnya benar-benar kelelahan. Dengan sisa tenaganya yang tersisa, dia memasukkan kembali jiwa Huan Huan ke dalam tubuhnya. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Ketika Yun Hui dan Sang Ye bergegas mendekat, tubuh si bocah kecil sudah berubah menjadi bening. Suaranya sangat lemah. Aku akan menitipkan Huan Huan padamu. Jiwanya terluka. Mungkin akan ada beberapa efek samping ketika dia bangun. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia berubah menjadi pecahan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya bintang secara otomatis mengembun menjadi bola cahaya keemasan redup yang kembali ke tubuh Huan Huan. Sang Ye berubah wujud menjadi manusia dan mengulurkan tangan untuk menggendong Huan Huan. Ujung jarinya menyentuh pipinya, dan dia merasakan suhu tubuhnya naik secara bertahap. Saat Yun Hui pertama kali menetas, ia dijadikan budak oleh Tao Wei. Pengalaman itu menyebabkan Yun Hui membenci semua iblis. Binatang ular di depannya benar-benar merupakan setan. Yun Hui melebarkan sayapnya dan membantu Huan Huan menghalangi hujan. Dia menatap Sang Ye tanpa ekspresi. Apakah kamu juga pasangan Huan Huan? Sang Ye menatapnya dan tidak menjawab. Yun Hui berkata, aku tidak menyangka Huan Huan akan menemukan binatang iblis untuk menjadi pasangannya. Sang Ye mengabaikannya dan bersiap pergi bersama Huan Huan. Yun Hui segera menghentikannya. Kemana kau akan membawa Huan Huan? Sang Ye akhirnya berkata, dia adalah pasanganku. Tentu saja, aku harus membawanya pulang. Rumah yang mana? Rumahmu di Rock City, atau rumahmu di ras iblis? Sang Ye terdiam lagi. Yun Hui mengulurkan tangannya. Serahkan saja padaku. Aku akan membawanya kembali ke Rock City. Sang Ye tidak bergerak. Huan Huan bukanlah iblis. Dia tidak bisa pergi ke wilayah iblis. Dan kamu tidak bisa memasuki kota batu dengan identitasmu saat ini. Kamu hanya bisa menyerahkannya padaku. Aku akan mengirimnya kembali ke kota batu dengan selamat. Sang Ye tahu bahwa dia benar, tetapi dia tidak mau menyerahkan Huan Huan kepada orang lain. Tepat saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, Huan Huan terbangun. Dia membuka matanya dan langsung tampak terkejut melihat Sang Ye di depannya. Sang Ye. Sang Ye menatapnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, saya merasa cukup baik. Saya senang kamu baik-baik saja. Huan Huan memperhatikan Yun Hui dan sedikit terkejut. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku memintamu untuk membawa Egi kembali? Yun Hui menjelaskan, dalam perjalanan pulang, aku kebetulan bertemu dengan Suang Yin yang sedang mencari kita. Oleh karena itu, aku menyerahkan Egi kepada Suang Yin untuk diurus. Aku mengikuti aura yang kau tinggalkan dan menemukan kota bulan gelap. Karena semua orang baik-baik saja, Huan Huan memutuskan untuk segera pulang. Dia pergi begitu tiba-tiba, pasti Suang Yin menjadi gila karena cemas. Sang Ye dan Yun Hui berjalan kembali perlahan. Sepanjang perjalanan, hujan tak kunjung berhenti. Sesekali, 1 atau 2 kilatan petir menyambar. Setiap kali ada petir, Huan Huan akan mengingat bagaimana perasaannya saat tersambar petir. Dia begitu ketakutan hingga dia menyusut ke dalam pelukan Sang Ye dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Sang Ye memeluknya erat. Hujan membasahi tubuhnya. Dia selalu terlindungi dari hujan. 10 hari kemudian, mereka tiba di luar Rock City tanpa hambatan. Sang Ye berkata, hanya ini yang bisa aku kirimkan kepadamu. Huan Huan sangat terkejut. Apa maksudmu kau hanya mengirim kami ke sini? Kau tidak pulang bersama kami. Status saya saat ini tidak cocok bagi saya untuk memasuki Rock City. Kota batu adalah tempat tinggal para binatang buas biasa. Sebagai seorang iblis, Sang Ye dapat dengan mudah membuat kerusuhan jika ia menerobos masuk. Huan Huan tahu demikian, tetapi dia tidak tega berpisah dengan Sang Ye. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Dia memegang tangan Sang Ye erat-erat dan bertanya dengan penuh semangat, tidak bisakah kamu menyembunyikan identitasmu sebagai iblis seperti sebelumnya? Selama tidak ada yang tahu, keluarga kita bisa terus hidup bersama seperti sebelumnya. Bahkan jika aku berpura-pura, ada kemungkinan aku akan terbongkar. Jika diketahui bahwa kau sengaja menyembunyikan iblis,
kau dan Suang Yun akan dihukum. Aku tidak ingin kau terlibat denganku. Lagi pula, kau telah bekerja keras untuk waktu yang lama untuk sampai ke tempatmu saat ini. Nada bicara Huan sangat tegas. Kita bekerja keras untuk menjadi lebih kuat agar bisa hidup bersama keluarga. Jika kita bahkan tidak bisa melindungi keluarga, apa gunanya memiliki lebih banyak kekuasaan dan wilayah? Sang Ye sedikit terharu. Yun Hui yang tadinya diam, tiba-tiba angkat bicara. Jika Sang Ye tetap tinggal di kota batu, apa yang akan terjadi pada para iblis? Dia adalah komandan para iblis. Jika dia tidak memimpin para iblis dalam waktu yang lama, para iblis pasti akan membuat masalah lagi. Tanpa menunggu Sang Ye berbicara, Huan segera berkata, Sang Ye dapat tinggal di kota batu dan kembali ke ras iblis sesekali. Dia dapat bekerja dan berkeluarga. Yun Hui menatap Sang Ye dengan penuh arti. Tidakkah kamu merasa itu merepotkan? Sang Ye menatap Huan dan melihatnya menatapnya dengan penuh semangat, matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kegelisahan. Kata-kata penolakan muncul di mulutnya. Ketika akhirnya dia mengucapkannya, kata-kata itu berubah menjadi jawaban positif. Itu tidak akan merepotkan. Mata Huan berbinar. Jadi, kau setuju untuk kembali bersama kami? Sang Ye mengangguk. Ya. Huan melompat kegirangan dan memeluk Sang Ye erat-erat. Hebat sekali. Yun Hui membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi bahagia Huan, dia menelan kata-katanya. Lupakan saja. Dia akan membiarkan Huan bahagia untuk sementara waktu. Adapun masalah di masa mendatang, kita tunggu saja dan lihat saja nanti. Pada saat yang sama, di kuil 10.000 binatang yang jaraknya ribuan mil, Sang Nabi sedang duduk di kamar tidur gelap dengan mata terpejam. Saat sambaran petir menyambar langit, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang keemasan bersinar cemerlang dalam kegelapan. Lonceng angin dari kerang yang ada di pintu kuil berkibar tertiup angin, menimbulkan bunyi gemerincing yang renyah. Sesuatu telah terjadi pada Huan. Bab 700. Nabi berjalan menuju pintu kuil sambil memegang pemanas bulat kecil di tangannya. Jubah sutra hiu putihnya mencapai mata kakinya, dan matanya tertutupi olehnya. Rambut hitamnya jatuh seperti air terjun. Hembusan angin dingin dan basah bertiup masuk, membuat ujung pakaiannya berkibar. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang abadi yang bisa naik ke surga kapan saja. Dua hamba Tuhan berlutut di tanah. Mereka menatap Sang Nabi dengan penuh rasa hormat. Lonceng angin berbentuk kerang yang tergantung di atas pintu bergoyang lembut, menghasilkan suara nyaring yang terus-menerus mengelilingi kuil yang kosong. Tidak ada tanggapan dari orang yang kami kirim ke Rock City. Suara Sang Nabi terdengar jernih dan dingin, jatuh pada lempengan batu bagai butiran giok. Para hamba dewa menempelkan dahi mereka ke lantai dan menjawab dengan hormat, tidak. Secara logika, setiap kuil harus memiliki seorang pendeta tinggi, dan kandidat pendeta tinggi biasanya adalah mantan dukun dari kota binatang buas. Namun, jika tidak ada dukun di kota binatang buas di masa lalu, atau jika dukun ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendeta tinggi, kuil 10.000 binatang buas berhak menugaskan binatang buas lain untuk menjadi pendeta tinggi. Sejak Rock City dibangun, tidak ada pendeta tinggi di kuil. Ini jelas melanggar aturan. Ikatan Tetua membicarakan hal ini cukup lama, hampir setiap hari. Sekarang setelah Rock City berkembang bagaikan matahari dan sangat kuat, mereka ingin mengambil kesempatan untuk menempatkan ajudan kepercayaan mereka di kuil Rock City untuk menjadi imam besar. Sayangnya Sang Nabi tidak pernah mengangguk tanda setuju. Para tua-tua tidak berani menentang Sang Nabi, tetapi mereka tidak mau melepaskan jabatan sebagai imam besar di kuil batu. Mereka akan mencari kesempatan untuk berbicara kepada Sang Nabi tentang hal itu setiap hari. Untuk menghadapi para tetua ini, Sang Nabi mengirim hamba-hamba dewa ke kota batu bulan lalu untuk melihat apa yang dipikirkan Suang Yun mengenai calon imam besar itu. Tanpa diduga, para hamba dewa tak kunjung kembali. Nabi sebenarnya tidak peduli dengan posisi pendeta tinggi kuil batu. Dia hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Huan. Sayangnya, para pelayan dewa belum kembali. Dia tidak berdaya. Dulu, dia bisa melihat masa depan Huan dengan jelas dengan matanya,
tetapi sekarang, dia hanya bisa melihat samar-samar. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Instingnya mengatakan nyawa Huan-Huan sedang dalam bahaya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit malam. Hujan masih turun. Lonceng angin berbentuk kerang itu bergoyang kencang tertiup angin, dan benturannya pun makin hebat. Nabi terdiam lama sebelum berbicara. Aku akan pergi sebentar. Setelah aku pergi, tutup pintunya. Mendengar hal itu, kedua hamba Tuhan itu menatap ke arah sang Nabi dengan rasa tidak percaya. Tuan, engkau mau keluar? Tapi kupikir kau tidak bisa keluar. Setelah sang Nabi mengambil alih kuil 10.000 binatang, nubuat pertama yang dilihatnya adalah bahwa ia akan mati di tangan setan. Untuk mencegah ramalan itu menjadi kenyataan, dia hidup menyendiri dan tidak pernah meninggalkan gunung suci itu. Tetapi sekarang, dia benar-benar hendak meninggalkan kuil itu. Nada bicara sang Nabi tenang. Aku harus menemukan seseorang. Aku akan kembali saat aku menemukannya. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang musim hujan, dan hujan deras tidak ada habisnya. Bahkan jika Anda ingin keluar, harap tunggu sampai hujan berhenti sebelum membiarkan pengawal dewa mengantar Anda keluar. Menghadapi nasihat para hamba Tuhan itu, sang Nabi tidak berniat mengubah pikirannya. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia menunggu lebih lama lagi, Huan-Huan mungkin akan mati. Para hamba dewa tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan para pengawal dewa secepat mungkin. 5 dari 12 pengawal dewa sedang berada di luar kota dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Sekarang, mereka hanya bisa mencari 7 pengawal dewa yang tersisa, termasuk Suang Jing. Biasanya, para pengawal dewa sulit ditemukan. Mereka jarang muncul di tempat yang sama secara serempak seperti sekarang. Mereka berdiri dengan tenang di kuil, aura mereka sebagai para ahli menyebar tanpa suara. Ketika mereka mendengar sang Nabi turun dari gunung, mereka tampak bingung dan terkejut. Namun, sang Nabi tidak berniat menjelaskan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya kepada Suang Jing. Kirim kotak ini ke Sun City. Saat Bai sampai di sana, berikan padanya. Suang Jing mengambil kotak kayu itu dengan kedua tangannya. Ya, aku akan turun gunung untuk mencari seseorang. Setelah aku menemukannya, aku akan kembali. Para penjaga dewa berkata, kami akan menjagamu tetap aman. Tidak, kamu tidak perlu ikut denganku. Para pengawal dewa sangat terkejut. Nabi itu berkata dengan tenang, tetaplah di kuil 10.000 binatang buas dan bantu aku mengawasi asosiasi tetua. Jangan biarkan orang-orang itu membuat masalah saat aku pergi. Meski para pengawal dewa ragu dengan keputusan sang Nabi, mereka akhirnya mengangguk tanda percaya. Baiklah, kilatan petir lain menyambar langit. Suara gemuruhnya memekakkan telinga. Wajah sang Nabi berkelebat dalam kilatan petir. Jika aku tidak kembali, kau akan menjaga posisi ini untukku sampai penggantiku muncul. Mendengar ini, para pengawal dewa gemetar. Mereka hendak mengatakan sesuatu ketika sang Nabi mengangkat tangannya. Aku tahu apa yang ingin kalian katakan. Namun tubuhku akan segera runtuh. Bahkan jika aku tidak turun gunung, aku tidak akan mampu bertahan lama. Para penjaga dewa memiliki ekspresi yang rumit. Mata sang Nabi dapat melihat masa lalu dan masa depan. Itu adalah anugerah dari surga. Namun surga juga telah merenggut kesehatannya. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Itu adil. Nabi dengan lembut membelai pemanas kecil di tangannya. Ia belum pernah merasakan kehangatan dalam hidupnya, jadi kehangatan kecil di tangannya terasa lebih berharga. Aku sudah terlalu lama terjebak di kuil ini. Aku benar-benar lelah. Aku ingin melihat dunia sebelum aku pergi. Para pengawal dewa tidak mengatakan apapun untuk menghalanginya. Mereka mundur tanpa bersuara. Hujan masih turun, seakan tak ada habisnya. Sang Nabi mengenakan jubah hitam dan berjalan menuruni tangga di bawah tatapan khawatir para hamba dewa. Dia jarang keluar. Terakhir kali dia berjalan di jalan ini lebih dari 1 dekade yang lalu. Saat itu, dia telah menggendong Huan-Huan menuruni gunung. Dia pernah tersenyum dan mengundangnya ke Gunung Batu sebagai tamu. Dia bertanya-tanya apakah dia mengingat ini. Tanpa disadari, sang Nabi telah sampai di kaki gunung.
Wajahnya tersembunyi di balik tudung kepala, dan hujan serta kabut mengaburkan sosoknya. Sepanjang perjalanan, tak seorang pun mengenalinya. Ketika dia berjalan keluar kota dan melewati pertokoan, dia melihat banyak sekali pedagang payung. Ini adalah payung yang dibeli dari Rock City. Strukturnya terbuat dari potongan bambu berkualitas tinggi. Dan permukaan payung ini juga terbuat dari kulit binatang yang diolah secara khusus. Payung ini halus dan kokoh. Selama Anda memegangnya, setetes air hujan tidak akan jatuh ke tubuh Anda. Kata-kata, kota batu, menghentikan langkah sang nabi. Dia berjalan mendekat dan meraih payung. Berapa harganya? Hanya 1 kristal tak berwarna. Jujur saja, harganya memang agak mahal, tetapi sang nabi tidak mempermasalahkannya. Dia dengan santai menyerahkan kristal tak berwarna dan membeli payung. Membuka payung, hujan yang basah langsung terhalang. Itu memang hal kecil yang luar biasa. Sang nabi mencengkeram gagang payung yang halus, sambil berpikir bahwa ini pasti sesuatu yang diciptakan Huan-Huan. Hanya dia yang akan menghabiskan waktunya untuk memikirkan rincian hidupnya. Dia berjalan keluar dari kota 10.000 binatang buas di bawah payung. Sosoknya yang kesepian dan dingin perlahan menjauh dan menghilang ke dalam hujan dan kabut yang tak berujung.